Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menampilkan sebuah video singkat yang berjudul Representasi Islam dan Muslim di Media Selandia Baru. Terdapat lebih dari 36.000 Muslim di Selandia Baru yang sebagian besar adalah pendatang baru dan pengungsi. Islam termasuk agama yang paling cepat berkembang di Selandia Baru. Umat Muslim hanya 1,1% dari total populasi Selandia Baru yang mencapai 4,25 juta jiwa pada 2013. Peter Lenihan dari Massey University dalam tulisannya Islam in New Zealand Historical Demography mengatakan umat Muslim sudah ada di Selandia Baru pada tahun 1855. Islam di Selandia Baru memang terbilang agama minoritas. Sensus yang digelar pada tahun 2013 menyebut populasi penduduk beragama Islam di negara itu berjumlah 1,1%. Sementara data warga yang tidak beragama 38,5%. Tekanan menjadi minoritas di negara tersebut nyata terjadi. Contoh saja, sejumlah muslimah pernah mengalami diskriminasi akibat jilbab dan niqab yang dipakai. Representasi adalah proses produksi pemaknaan yang menggunakan sebuah bahasa dan terjadi pertukaran dalam suatu kebudayaan yang dilakukan oleh antar kelompok. Dalam sebuah media, representasi tentu saja memberikan kita gambaran dan mencoba menjelaskan kepada si pembaca pesan atau kejadian yang ingin diutarakan. Media tidak hanya merepresentasikan hal-hal yang bersifat kepentingan umum, tetapi juga dapat berisi makna lain tentang suatu yang tersembunyi atau menyampaikan suatu pesan atas kepentingan pribadi. Jika pemaknaan oleh masyarakat tidak dilakukan dengan kritis, maka pesan yang dimaksud akan mengubah perilaku kita kepada hal yang diinginkan. Jika itu membawa ke arah yang lebih baik, mungkin akan membawa hal positif. Namun sebaliknya, jika membawa ke arah yang tidak baik, akan menimbulkan sesuatu yang negatif. Bagaimana jika pemaknaan tersebut membawa kita kepada hal yang menjerumuskan secara pemikiran? Untuk itu dibutuhkan latar belakang dan pengalaman yang memadai untuk memberikan pemaknaan yang tepat. Media baik yang bersifat positif atau negatif telah terjadi dalam masyarakat. Misalnya saja budaya konsumerisme. Media melakukan banyak tayangan dan suguhan tentang budaya konsumtif, memberikan pemahaman yang lumrah terhadap masyarakat untuk menjadikan kebutuhan sekunder menjadi primer. Sehingga media berperan sekali dalam pembentukan perilaku konsumtif masyarakat saat ini. Dalam kancah media global, kepemilikan media dikendalikan oleh sekelompok dengan agenda politik. Intoleransi terhadap yang lain dari Islam dan migran kepada orang-orang kulit berwarna. Tunjukkan kemunculan kelompok-kelompok yang berprasangka dasarnya berhubungan baik dengan representasi media negatif dari yang lain. Yang selanjutnya memicu dukungan untuk suara-suara publik yang dominan dengan mengorbankan mereka yang dibungkam oleh diskriminasi karena minoritas mereka. Artikel ini menyajikan pengalaman beberapa perempuan muslim dan pemimpin di masyarakat. Ini menyediakan platform untuk muslim perempuan untuk menjelaskan kode berpakaian mereka. Seorang pemimpin perempuan dari Dewan Islam setempat menjelaskan bagaimana burqa bukan persyaratan Islam tetapi lebih preferensi pribadi dan budaya. Perempuan lain dari sebuah asosiasi muslim Malaysia mengecam burqa sebagai penindas bagi mereka terpaksa memakainya. Seorang akademisi muslim pria juga menjelaskan keterbatasan sebuah studi tentang kode pakaian perempuan muslim di Amerika Serikat yang hanya disurvei perempuan muslim dari 7 negara mayoritas Islam.
Artikel tersebut menggambarkan sebuah komunitas perempuan yang beragam dari berbagai etnis dan pengalaman. Konten tersebut menggambarkan penanganan individu perempuan terhadap identitas muslimnya dan realitas sosial perjuangannya. Ada buktinya dialog Islam yang digunakan di sini sebagai kisah yang menyoroti hal baik dan buruk pengalaman jilbab, meninggalkan pembaca untuk membuat interpretasi mereka sendiri. Itu perempuan muslim disajikan sebagai kelompok yang berdaya mandiri dan sadar spiritual, meskipun mereka menghadapi tantangan sosial baik secara internal di dalam diri mereka, masyarakat, dan secara eksternal dan diskriminasi masyarakat. Nada keseluruhan mencurigakan dan mengkhawatirkan saat konten menyesatkan. Meskipun ada dimasukkannya Duta Besar Mesir dan Federasi Asosiasi Islam Selandia Baru, cerita ini dibingkai sebagai penutup untuk mengalihkan orang dari kemitraan dagang potensial antara Mesir atau disebut sebagai kediktatoran dan Selandia Baru. Penjajaran yang sengaja dari kedua konflik sistem politik menciptakan ketegangan dan memicu reaksi. Dengan judul imam yang dikirim ke Selandia Baru untuk menggagalkan radikal, menimbulkan rasa takut ini memberi kesan bahwa ada kelompok radikal yang beroperasi di negara ini. Juga keterangan untuk visual menyatakan bahwa para imam berpendidikan Kairo ini menerima mengontrol masjid-masjid Selandia Baru untuk mengurangi radikalisasi dan melawan jihadisme, yang menunjukkan bahwa jihad adalah konsep negatif dan bahwa ajaran radikalisasi hadir di masjid ketika tidak ada bukti ini. Tulisan ini secara sengaja menciptakan perebutan kekuasaan dalam pengaturan teks. Pemerintahan Mesir ambil kendali Selandia Baru, konteks agresi yang disajikan oleh sistem politik asing diperburuk oleh istilah radikalisasi dan jihadisme, menghasut panik dan kecemasan. Ceritanya mengutip seorang ahli internasional yang mempertanyakan motif kedutaan Mesir, menunjukkan bahwa suatu kesepakatan perdagangan yang prospektif membuat pemerintah siap untuk sebuah kediktatoran. Jelas, suara yang diberikan kepada umat Islam dalam artikel ini dirusak dan digambarkan sebagai pengendali dan manipulatif. Tragedi di Selandia Baru pun tak luput dari perhatian jemaah. I woke up to this awful news and I go to Friday prayer every Friday and I was like, I have to go today. I have to extra pray for them, you know. Sementara umat agama lain berdatangan mengungkapkan rasa duka dan memberi dukungan moral, termasuk warga Yahudi ini yang menolak memberikan namanya kepada wartawan. I want to send the message that they're loved, they're supported, they're always welcome, and that we will not back down, we will not let hatred take over. Ungkapan solidaritas warga non-muslim juga terlihat di Imam Center, masjid di negara bagian Maryland tempat banyak muslim Indonesia beribadah. These kinds of hateful acts are not acceptable. They're not acceptable for any human being, no matter any religion, anything. Diaspora Indonesia yang sholat Jumat di masjid ini pun juga mengecam serangan di Selandia Baru. Karena orang mau sholat kok ditembakin seperti itu. Mudah-mudahan umat muslim yang lainnya tidak terprovokasi karena kejadian ini. Kita hanya berdoa kepada Allah SWT. KBRI dan Imam Center juga berkomunikasi dengan kepolisian setempat. Kita sudah meminta paling tidak 2 Montgomery Police untuk menambahkan khususnya untuk hari Jumat ini yang dimana biasanya kita hanya dibantu oleh 1 orang. Presiden Donald Trump juga menyatakan belasungkawanya atas penembakan di Christchurch yang disebutnya pembunuhan keji. Sementara perdagangan bursa saham di New York sempat dihentikan untuk menghentikan cipta bagi para korban.